Itu aspek yang kedua. Dan aspek yang terakhir adalah aspek rancangan dalam produk kerajinan. Nah, untuk aspek ini memuat banyak hal nih. Ada beberapa faktor yang harus kita ketahui sebelum membuat atau merancang suatu produk kerajinan. Salah termasuk diantaranya produk kerajinan yang dibuat berbahan dasar bahan keras. Faktor yang pertama kaitannya dengan aspek perancangannya nih. Ada faktor teknis. Yang termasuk ke dalam faktor ini adalah metode produksi yang handal. Nah, jadi sebelum kita membuat suatu produk kerajinan, termasuk produk kerajinan berbahan dasar bahan keras, metode produksinya harus kita perhatikan gitu loh. Apakah secara manual, menggunakan mesin sederhana, atau bahkan menggunakan mesin yang sangat rumit. Tapi ingat, metode apapun yang digunakan, kehandalannya jangan sampai dilupakan. Lalu yang kedua, ini masih kaitannya nih, penerapan daya mesin atau manual. Tadi sudah saya singgung ya. Dan terakhir, tingkat kemahiran sumber daya manusianya. Maksudnya apa? Tadi kita sudah memikirkan mesinnya, alat yang digunakannya. Nah, kita harus juga memikirkan manusianya sebagai pelaku kerajinan yang menggunakan alat tersebut. Karena apa? Karena bisa saja kita punya mesin canggih, metode produksi sudah handal, tapi sumber daya manusianya kurang. Nah, itu akan menjadi masalah. Jadi ketiga aspek ini, baik alat yang dipakai, salah satunya mesin, metode yang dipakai, dan sumber daya manusia yang memakainya, itu harus kita perhatikan. Lalu faktor yang kedua adalah faktor ekonomis. Nah, faktor ekonomis ini juga memuat beberapa hal. Yang pertama, pemasaran yang tahan persaingan. Setelah kita membuat suatu produk kerajinan, yang harus kita pikirkan adalah faktor ekonominya kan. Bagaimana produk kerajinan yang kita buat itu menghasilkan secara ekonomi. Kalau berbicara ekonomi, salah satunya adalah pemasaran. Jadi produk ini harus kita pikirkan bagaimana cara memasarkannya. Lalu persaingan dengan pembuat produk-produk kerajinan yang lain. Kita harus bisa menentukan nih pemasaran yang memang tahan persaingan, atau yang bisa bersaing atau bahkan bisa mengalahkan persaingan. Yang kedua, sistem pemasokan atau distribusinya. Pemasarannya sudah kita pikirkan, lalu pemasokannya juga kita harus pikirkan. Pemasokan ini kaitannya dengan bahan-bahan baku yang akan kita gunakan. Kira-kira kita sudah bisa belum menyediakan bahan baku yang cukup? Oke, kita punya mesin yang canggih, kita punya metode yang handal, kita punya manusia yang pandai. Tapi kalau bahan bakunya kurang, itu akan bermasalah dalam proses produksinya, ya kan? Dan distribusinya, atau distribusi ini pasti kalian tahu lah pengertian distribusi ya, penyaluran dari produsen ke konsumennya. Dari kita sebagai produsen atau yang menghasilkan produk kerajinan kepada konsumen yang nantinya akan memakainya. Nah, jalur itu harus lancar dong. Kalau tersendat itu juga akan bermasalah gitu loh. Lalu yang ketiga, kebijakan penciptaan. Ini lebih jauh ya. Ini kaitannya dengan hak cipta produk kita. Kenapa kita perlu hak cipta? Karena seperti yang kita ketahui,
produk kerajinan itu memiliki keunikan tersendiri. Ya, kita nggak mau produk yang sudah kita buat bagus-bagus diduplikasi oleh pihak lain yang bisa menghasilkan keuntungan untuk dia. Kita nggak mau dong seperti itu. Maka kita harus memikirkan aspek kebijakan penciptaan hak ciptanya yang bisa menegaskan bahwa produk dengan keunikan seperti ini kita yang menghasilkan gitu loh. Dan seharusnya keuntungan apapun yang diperoleh dari produk kerajinan kita itu menjadi hak milik kita. Nah, seperti itu. Lalu ada nilai jual dan keberadaan suku cadang. Nah, nilai jual kaitannya dengan harga, sedangkan suku cadang kaitannya dengan sumber daya, bahan dan alat. Suku cadang ini maksudnya sebagai cadangan, pengganti untuk apa? Jika misalkan mesin canggih yang kita gunakan untuk memproduksi suatu produk kerajinan ternyata rusak karena ada satu bagian yang bermasalah. Nah, bagian yang bermasalah itu tentu harus secepatnya kita ganti dengan suku cadang. Itu suku cadang dalam hal alat. Begitupun dalam bahan pembuatnya. Itu. Dan yang terakhir adalah selera masyarakat terhadap produk tersebut. Nah, ini faktor yang paling penting nih. Ketika kita ingin menghasilkan suatu produk kerajinan yang terus berlanjut, produksi kita tidak terhenti, tentu selera masyarakat harus menjadi perhatian. Kita harus sebisa mungkin menciptakan suatu produk kerajinan yang memang tidak hanya dibutuhkan oleh masyarakat, tapi bisa memenuhi selera masyarakat itu sendiri. Walaupun katakanlah kita punya saingan dalam pembuatan produk kerajinan yang sama, tapi karena kita memperhatikan selera masyarakat, kita bisa melakukan persaingan tersebut karena masyarakat akan tertarik untuk membeli dan menggunakan produk yang kita hasilkan. Lalu yang ketiga adalah faktor ergonomis, kaitannya dengan kenyamanan, keamanan, kesesuaian, dan kepraktisan dari produk kerajinan yang kita hasilkan. Nah, faktor-faktor ini jangan lupa, ini kaitannya dengan produk yang sudah jadi nih. Dia harus nyaman kalau dipakai, ini kaitannya dengan produk kerajinan yang dipakai. Harus aman, terutama bagi anak-anak atau mungkin justru bagi pengguna yang lainnya. Harus sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan selera masyarakat sebagai konsumen. Dan kepraktisan, artinya produk kerajinan yang kita hasilkan sebisa mungkin harus praktis, nggak bikin ribet, nggak bikin pusing masyarakat yang memakainya. Karena kalau ribet, buat apa masyarakat beli gitu loh. Pasti masyarakat akan mencari suatu produk kerajinan yang praktis-praktis aja, ya kan? Kebayang ya. Lalu yang keempat ada faktor sains dan teknologi. Nah, ada dua aspek di sini. Yang pertama, kita harus memperhatikan unsur kebaruan atau temuan baru, atau istilah lainnya inovasi atau modifikasi. Karena tadi keinginan, kebutuhan, dan selera masyarakat itu kan pasti berubah-ubah dari waktu ke waktu. Nah, untuk menyesuaikan hal tersebut, tentu kita tidak bisa diam dong. Kita harus berusaha untuk membuat sesuatu yang baru, suatu produk yang terkini, yang baru. Kita harus mampu berinovasi. Atau kalaupun tidak berinovasi, kita setidaknya memiliki kemampuan untuk memodifikasi
memodifikasi suatu produk kerajinan. Misalkan kita merasa bahwa produk kerajinan yang kita hasilkan itu kayaknya udah jadul deh, udah ketinggalan zaman deh, masyarakat udah gak mau memakainya deh. Nah, bagaimana caranya produk yang jadul tadi bisa kita modif sehingga menjadi produk kerajinan yang berbeda dan tentu memiliki unsur-unsur kebaruan sehingga masyarakat kembali tertarik. Dan yang terakhir dari faktor sains dan teknologi adalah selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Ini masih berkaitan. Jadi kemampuan kita berinovasi dan memodifikasi harus disesuaikan dengan kemampuan kita beradaptasi dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi. Harus seiring, harus sejalan, harus berjalan secara berdampingan.